Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah sehat Bu Anggun. Bu Anggun sehat Bu. Alhamdulillah, sehat juga Bu Vita. Tapi Bu, saya di sini sedikit ada ganjalan Bu. Ganjalan seperti apa Bu Vita yang sedang Bu Vita alami? Iya Bu, saya merasa risau dan gelisah ya Bu ya. Merasa eh, dalam pembelajaran sepertinya saya tidak berhasil Bu. Anak-anak tidak konsentrasi, kemudian tidak fokus saat pelajaran saya. Wah, kira-kira dari kerisauan Bu Vita tersebut, apa permasalahan yang melatar belakangi masalah tersebut? Saya juga kurang paham ya Bu ya. Saya sudah mengajar, saya sudah merasa menyampaikan materi dengan detail, dengan komplit, kemudian saya sajikan kepada murid, saya jelaskan satu persatu setiap materi. Tapi anak-anak seperti bosan Bu, anak-anak mengantuk, kemudian seperti tidak antusias dalam pelajaran saya. Apa mungkin sepertinya mereka pebosan ya Bu ya dalam pelajaran saya sehingga mereka tidak tertarik dan kurang berpartisipasi aktif. Memang ya Bu ya, sering kita temui peserta didik yang bosan saat pembelajaran. Nah, rasa bosan dan tidak tertarik dalam pembelajaran itu kira-kira apa Bu kita penyebabnya menurut Bu kita? Menurut saya Bu, saya mengevaluasi apakah cara mengajar saya itu membosankan ya Bu ya, hanya menulis, kemudian hanya bercerita atau menjelaskan sehingga apakah ini interaksinya hanya dari saya saja sehingga saya merasa anak-anak jadi tidak berpartisipasi aktif. Dan kadang Bu, saya merasa ketika awal pembelajaran anak-anak kurang aktif atau ceria. Saya mengakui bahwa ketika saya awal mengajar itu langsung ke inti materinya atau ke pembahasan materi tanpa memperdulikan keadaan mereka atau kondisi mereka. Wah, permasalahan yang sangat kompleks ya Bu kita ya. Lalu Ibu, kira-kira apa ada Bu penyebab lainnya penyebab selain dari lainnya cara mengajar Bu kita tadi kan, apakah hmm, ada Bu penyebab lainnya terkait masalah dan kerisauan yang sedang Bu kita alami? bisa jadi Bu, anak-anak ini sepertinya banyak yang saya melihatnya itu anak-anak seperti lemas, kemudian tidak semangat. Bisa jadi anak-anak ini sepertinya tidak sarapan Bu dari rumah. Jadi kondisi mereka dari rumah itu staminanya tidak begitu baik sehingga sampai di sekolah itu mereka banyak yang kondisinya lemas, kemudian bisa jadi Bu anak-anak ini sepertinya terlalu banyak main game atau tidur hingga larut malam sehingga ketika di pelajaran saya mereka mengantuk, kemudian lunglai, tidak semangat dan sehingga tidak berpartisipasi aktif Bu dalam kegiatan sehingga saya merasa pembelajarannya seperti monoton Bu hanya dari saya saja. Wah, jadi penyebabnya banyak ya Bu ya. Tadi Iya, eh, materinya mungkin kurang menarik, cara iya, mengajarnya, sampai kebiasaan hidup siswa yang sering bermain game, tidur larut malam, dan tidak sarapan. Nah, terkait tidak sarapan, apa jam Bu kita selalu di pagi hari? Kebetulan ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ini Bu, saya kan meminta tolong kepada Wakakurikulum. Mayoritas pelajaran saya itu dari 9 kelas itu saya mendapatkan 7 kelas itu di jam pagi ya Bu ya, jam pertama atau jam kedua sehingga saya mengetahui Bu kondisi anak-anak yang ketika ketika pagi hari kok sudah lemas, kemudian mengantuk. Kadang anak-anak pun saya sering tegur Bu. Anak-anak seperti matanya merah, kemudian tidak fit, sering sakit atau izin ke UKS. Nah, itu Bu yang sering saya lihat dari kondisi anak karena di jam
pertama atau jam kedua itu kan harusnya stamina mereka masih semangat ya Bu ya berangkat dari sekolah. Tapi ketika kenyataannya di kelas mereka banyak yang mengantuk, kemudian tidak semangat sehingga mempengaruhi ke pembelajaran di kelas. Benar sekali Bu Pita. Jadi penyebab-penyebab tersebut berarti memang dialami Bu Pita ya terkait siswa yang tidak sarapan dan lain sebagainya karena memang jam Bu Pita ini mayoritas ada di pagi hari seperti itu. Nah, Bu, dari keresahan, permasalahan, penyebab-penyebab yang Bu Pita temukan dalam kelas ya Bu, karena ini permasalahannya kan di kelas terkait pembelajaran. Adakah solusi dari Bu Pita terkait permasalahan tersebut, Bu? Baik Bu Anggun, mungkin saya sudah mengidentifikasi beberapa masalah yang sudah saya rasa di kelas yang saya ajar. Yang pertama, rencana saya ialah melalui pendekatan secara emosional ya Bu ya. Saya ingin mengetahui anak-anak yang sering tertidur di kelas, kemudian seperti tidak semangat, seperti tidak punya semangat untuk belajar. Saya mungkin ingin bertanya bagaimana kondisi di rumahnya, kemudian perjalanan ke sekolah apakah melelahkan, apakah mereka menggunakan angkutan umum sehingga mereka harus eh, menunggu angkot gitu ya Bu ya. Kemudian saya juga tanya terkait makan, apakah sudah sarapan dari rumah, apakah ibunya itu memperhatikan pola makan atau pola tidurnya. Juga saya berpikir Bu, mungkin saya harus mengevaluasi bagian pembelajaran saya ya Bu, apa mungkin pembelajaran saya itu karena terlalu monoton sehingga kurang memberikan siswa untuk berpartisipasi. Saya berpikir mereka mungkin baiknya saya ajak untuk belajar secara aktif, saya bagi secara kelompok atau saya selipkan berupa ice breaking. Mungkin itu Bu yang sudah saya pikirkan atas permasalahan yang mungkin bisa bisa terselesaikan di kelas saya, Bu. Wah, keren sekali ya Bu Pita ya solusinya ya. Bu Pita menggali terlebih dahulu latar belakang peserta didik, mengapa tidak sarapan, mengapa tidak fokus, kemudian selain selain menggali melalui asesmen diagnostik untuk mengetahui latar belakang siswa, Bu Pita juga tadi ini ya Bu ya merefleksikan diri terkait materi, media, dan metode yang Ibu gunakan sehingga uh, dapat menjadi solusi untuk kita sendiri ya. Keren sekali Bu Pita. Iya, Nah, Bu. kira-kira Bu Pita kan sudah menemukan solusi sendiri nih dari sesi coaching hari ini. Bu Pita, apakah Bu Pita akan meminta dukungan Bu dari pihak terkait misalnya kepala sekolah supaya atau rekan sejawat supaya uh, solusi-solusi dari Bu Pita ini dapat terrealisasi seperti itu Bu. Iya Bu, tentu Bu, saya harus minta bantuan atau dukungan dari pihak lain ya Bu. Mungkin yang akan saya lakukan pertama kali adalah menghubungi wali kelas setiap kelas yang saya rasa ada siswa yang sering terlihat tidak semangat atau tertidur di kelas. Saya akan minta bantuan wali kelas untuk menanyakan atau mengundang ya Bu, mengundang orang tua agar mengetahui bagaimana kondisi anaknya di rumah. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan guru BK, meminta bantuan mereka agar ketika pembelajaran BK selain di pelajaran saya ya Bu diberikan semangat, di pelajaran BK itu diberikan penguatan. Juga saya berpikir Bu, saya ingin meminta bantuan atau memberikan masukan kepada kepala sekolah agar fasilitas di sekolah itu bisa lebih terpenuhi, misalkan media pembelajaran berupa LCD ketika saya mengajar, jadi terasa lebih menarik, tidak monoton, sehingga pembelajaran saya lebih hidup. Begitu Bu, saya mengidentifikasikan dukungan atau bantuan yang perlu saya minta itu seperti itu Bu.
Wah, ya, semoga dengan dukungan-dukungan yang Bu Pita perlukan dari pihak wali kelas, kepala sekolah, dapat menyelesaikan permasalahan dan keresahan yang Bu Pita alami ya. Bu Pita tadi sudah menemukan sendiri, solusinya, penyebab dan dukungan yang Bu Pita perlukan. Semoga permasalahan di kelas Bu Pita terkait siswa yang kurang semangat dapat teratasi dengan baik ya Bu ya. Iya Bu, semoga solusi atas permasalahan saya ini bisa saya segera lakukan ya Bu, dan saya berharap dukungan dari berbagai pihak ini bisa segera terwujud, kemudian permasalahan siswa yang sering tertidur, kemudian tidak semangat dalam pembelajaran ini bisa teratasi. Dan tentu perlu adanya dukungan dari orang tua, wali kelas juga sekolah ya Bu untuk mengatasi permasalahan ini. Iya Bu Pita, semoga permasalahannya dapat teratasi dan pembelajaran Bu Pita menjadi lebih menyenangkan, menciptakan kelas yang nyaman dan berpihak pada peserta didik. Semangat terus Bu Pita. Nah, kita sudah masuk sesi penutup ya Bu ya. Saya sebagai coach ingin bertanya nih, sekarang masih ada tidak Bu yang mengganjal di hati Bu Pita? Di awal pembicaraan tadi kan Bu Pita mengalami keresahan ya Bu ya. Nah, dari sesi coaching kita hari ini bagaimana Bu? Masih ada yang mengganjal tidak? Perasaan Bu Pita apakah menjadi lega? Ya Bu, alhamdulillah sudah lebih terasa lega ya Bu. Kini saya merasa apa yang harus saya lakukan dan saya perbaiki dan saya kerjakan itu saya sudah lebih jelas ya Bu, saya arahnya kemana. Tadinya saya masih bingung Bu, sebelum mengutarakan hal ini ke Bu Anggun saya harus memulai dari mana. Tapi sekarang saya lebih paham dan lebih jelas ya Bu, untuk memulai menyelesaikan permasalahan saya di kelas bersama anak. Ini saya harus seperti apa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bu Anggun. Ini menjadi pencerahan dan gambaran untuk saya agar tindakan yang saya ambil ini bisa menyelesaikan permasalahan saya. Alhamdulillah ya Bu, saya juga senang menjadi partner Bu Pita dalam mengatasi keresahan ini. Pengalaman dari Bu Pita juga dapat saya jadikan pelajaran. Semoga Bu Pita sehat terus. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya Bu ya untuk sharing, berbagi praktik baik dan berbagi pengalaman terkait pembelajaran yang kita lakukan di kelas, permasalahan-permasalahan yang kita temui. Terima kasih Bu Pita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Anggun sudah menjadi partner saya untuk bercerita. Terima kasih sudah memberikan masukan atau mendengarkan ya Bu. Dengan mendengarkan ini sedikit mengurangi beban kita ya Bu ya. Walaupun kadang solusinya itu kita sudah paham, tapi kadang kita bingung memulainya dari mana. Seperti itu ya Bu Anggun.